N1 tahap, ada tahap, masing-masing tahap. Pertama itu ada N1 cara, tahap kedua ada N2 cara, sampai tahap ke K itu ada NK cara. Jadi dikalikan tuh N1, N2, N3 sampai N kali K. NK. Nah, coba kita lihat dulu latihannya ya. Misalkan ada 6 buah angka, yaitu 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Kemudian dari angka-angka itu dibentuk sebuah bilangan yang terdiri atas 3 angka, dan setiap angka yang digunakan sekali saja. Berapa banyak bilangan yang terbentuk itu bernilai kurang dari 500. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi ada 6 buah angka ya, 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka. Jadi kita bisa buat kotaknya 3 ya. Nah, ini kotak ini saya namakan bilangan pertama ya. Kalau di bawah penyelesaian dia bawa A1, 2, 3. Ini digit pertama, digit kedua, digit ketiga ya. Nah, ini pertama, ini kedua, digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Oke, kemudian setiap angka, ini ada kata setiap angka yang digunakan itu cukup sekali saja. Maksudnya ini apa? Tidak berulang ya. Tidak berulang. Nah, berarti karena di sini tidak ada angka 0, berarti aman-aman saja ya. Karena kan kalau kita bilang kalau bilangan 3 angka, tidak boleh ada angka 0 di depan. Tapi kalau nanti angka yang disediakan tidak ada angka 0, berarti aman-aman saja. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah yang pertanyaan pertama, berapa banyak bilangan yang terbentuk? Itu bernilai kurang dari 500. Kalau kurang dari 500 berarti digit paling besarnya berapa? 4 ya. Jadi angka pertamanya itu yang mungkin cuma bisa 2, 3, dan 4. 5, 6, 7, 9 tidak boleh. Berarti di digit pertama ada 3 kemungkinan. Tahap pertama ada 3 kemungkinan ya. Tidak ada angka 4, Pak. Udah ada angka 4. Astaga, Dua, tidak lihat. iya, Berarti 2, dua 3 kemungkinan. saja ya. Nah, berarti 2, 3 saja. Berarti tahap pertama itu hanya ada 2 cara. Jadi angka 2 di sini dan angka 3. Kemudian di kolom kedua ini, tahap kedua, ada berapa kemungkinan yang bisa? Karena misalkan ya, kalau terpilih 2, berarti angka 2 tidak boleh dipakai lagi kan? Kalau terpilih 3, itu tidak bisa dipilih lagi angka 3. Berarti kan semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dari 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Untuk 2 ini 2 sudah kepakai. Berarti sisa 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini tinggal 5 kemungkinan ya. Nah, ada 3, ada 5, ada 6, ada 7, ada 9. Kalau di sini angka 3, 3-nya tidak boleh. 2-nya boleh. Berarti di sini boleh 2, 5, 6, 7, 9. Nah, jadi masing-masingnya sama-sama jumlahnya kan? Ada sebanyak 5. Berarti sini ada 5 ya. 5 kemungkinan. Ada 5 kemungkinan cara. Nah, sekarang digit terakhir, berarti sisa berapa? Sisa 4. Misalkan kalau 3 kepake, berarti sisa 4 pilihan ya. Kalau 5 sudah kepake, berarti 25 sudah dipakai, berarti sisa 4 pilihan lagi. Nah, ternyata masing-masing tahap itu ada 4 cara. Maka di sini ditulis 4 cara. Nah, maka dengan aturan perkalian tinggal dikali 2 kali 5 kali 4. Berarti banyak caranya adalah 2 kali 5 kali 4. Jadinya 40 ya. Bisa di sini? Iya, Pak. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan ganjil? Berapa banyak bilangan yang dibentuk itu merupakan bilangan ganjil? Ayo, kita lihatnya dari mana? Dari belakang.
Depan bagaimana dong? Oh, depan tadi ya syaratnya 500 ya. Berarti kita lihat dari belakang. Apa syaratnya? Bilangan ganjil. Apa syaratnya bilangan ganjil? Angka satuannya itu ganjil. Nah, angka satuannya pasti ganjil atau tidak habis bagi 2 ya. Berarti kemungkinannya ada berapa yang ganjil? 3, 5, 7, dan 9. Berarti ada 4 ya. Ada 4 kemungkinan dan kita sudut pandangnya 4. Nah, kemudian apa? Angka kedua ada berapa kemungkinan? Karena kalau sudah kepake 1 kan tidak boleh berulang ya. Berarti sisa 5. Ya kan? Karena ada 6 angka, kepake di bilangan terakhir 1, berarti sisa 5. Dan angka terakhir, di angka pertama, sisanya berarti ada 4. Nanti tinggal pakai aturan perkalian. 4 kali 5 kali 4 jadinya berapa? 80 ya. Oke. Bisa di sini? Nah, sekarang kalau saya maunya A dan B sama. Jadi A dan B berlaku ya. Ada berapa cara? Kalau A dan B harus berlaku. Ayo. Saya kasih waktu 5 menit untuk berpikir. Kalau saya mintanya A dan B. 40 juga. Yakin? Masa 40? Yang di bawah 500, yang kurang dari 500 saja 40, belum dengan ganjil genapnya. 35, Pak. Loh, kok 35? Ayo, coba dicakar-cakar dulu lah. Jangan ditembak dulu. Jadi saya maunya bilangan yang terbentuk itu bernilai kurang dari 500 dan merupakan bilangan ganjil. Ayo, kita lihat dari mana. 32, Pak. 32, berarti berkurang 8 saja ya dari 24, Pak. 24. 25, Pak. 32, Pak, 32. Pitik-pitik semua ini. Ini belum aturan penjumlahan kan? Aturan perkalian dulu ya. Ada aturan penjumlahan. Kayaknya dilewati aturan penjumlahan ya. Aturan penjumlahan itu kalau ada 2 kasus yang berbeda. Ada 2 kasus yang tidak saling terhubung ya. Itu yang tidak saling terhubung kita bagi 2 kasus berarti jadi tambah. Nah, kira-kira ini kita kombinasi dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ayo gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Siapa tadi jawab 35? Halo? Tadi ada yang jawab 35 enggak? Puluh masih salah. Tadi ada yang jawab 35, 25 ya? Ayo. Masih ada waktu. 2 menit. Mana di mana anak kandung saya? Anak kandung saya ada di mana-mana. Nanti habis ini saya kasih tugas ya tentang aturan perkalian penjumlahan. Biar nanti kalian jangan tugas lah ya. Latihan soal. Nanti saya kasih latihan soal 40 nomor ya. Tugasnya nanti itu buat tahu Egi 35. Bagaimana caranya Egi? Anu, Pak, saya bagi 2 kasus. Apa? Yang pertama itu kan di bawah 500 kan cuman ada 2 kasus, Pak. 2 dan angka 3. Nah, Terus saya pertamakan itu kalau misal 2 dan 3 itu masuk kemungkinan
di ratusan. Jadi di angka pertama itu 2, 4 dengan 3. 2, 5 dan 3. Astagfirullah. Gimana? Di kotaknya Pak. 2, 5, Ah, 3. Soalnya terus kasus kedua itu angka 3 itu di apa namanya, di kotak terakhir. kenapa? Jadi Tidak karena begitu logikanya kayaknya. Begini, saya jelaskan ya. Kan kita lihat dari angka yang kurang dari 500 kan ada dua ya. Dua angka kemungkinannya 2 atau 3 yang pertama tuh. Ya kan? Nah, kita bagi kasus angka pertamanya 2. Angka pertamanya 3 ya. Angka pertama 3. Kalau angka pertama 3, ya jelas-jelas di sini sah. 1 ya. Ya kan? 1 kemungkinan ya. Jadi difikskan. Jadi fix di sini 3 ya. 1 kemungkinan. Jadi kalau angka pertama 3, fix 1. Berarti sekarang tinggal fokus ke 2 angka terakhir. Nah, 2 angka terakhir kita berpikir dari belakang. Jadi ya dari belakang kan 3 udah nggak pakai. Berarti sisa 5 ya. Sisa 5 digit. Dari 5 digit tadi ada berapa bilangan genap? Selain 3, ada 2, 6. Yang diminta Pak ganjil ya? Astaga, saya muntahnya 2 sini, 2. Sorry, 2 ya. 2. Berarti angka kasusnya 1 ya. Nah, berarti kalau saya beli dari belakang, ada berapa bilangan ganjil? Ada 3, 5, 7, 9. Ada 4 ya. Berarti untuk memilih angka terakhir ada 4 kemungkinan. Karena 2 kan tidak termasuk ganjil ya. Jadi tetap 4. Nah, setelah diambil 4, sisanya kan ada berapa lagi? Kan ada 6, 5, ada 4 kemungkinan. Berarti sini ada 4 kemungkinan lagi toh. Jadi 4 dengan 4. Jadinya berapa? 4 kali 4, 16 kemungkinan. Bisa dipahami di sini? Jadi saya fixkan Pak, angka pertama 2. Nah, bisa atau Pak. ya kan, angka pertama itu 3. Jadi ini sudah fix 3. Nah, sekarang kita lanjut lagi berpikir dari belakang. Nah, berpikir dari belakang, ada berapa kemungkinan ganjil? 3 udah kepake. Ya kan, angka Sisa pertamanya 3. 3. Berarti sisa 3. Nah, di sini tetap 4, ya kan? Karena kepake 1. Ya, dari 5 angka dipakai 1, berarti sisa 4. Berarti di sini ada berapa? 12. Nah, sekarang kita jumlah. Jadilah 28. Tidak ada yang benar ya? Masya Allah. Oke, ada pertanyaan? Masih butuh latihan ini ya. Jadi kayaknya memang aturan perkalian, penjumlahan, kombinatorik, permutasi itu butuh banyak latihan soal ya. Jadi tunggu-tunggu nih surat cintaku. Jadi nanti kalian bisa konsultasikan. Jadi itu latihan soalnya tidak dikumpul. Jadi itu betul-betul kalian kalau mau belajar kerja. Kalau tidak mau belajar tidak usah dikerja. Ya. Jadi kalau kalian mau belajar silahkan dikerja. Jangan sampai saya takutnya apa ini jadi tekanan buat kalian terlalu banyak tugas Pak. Karena memang butuhnya memang banyak latihan ya. Karena memang butuhnya kalian banyak latihan. Bukannya saya ingin menyiksa kalian kayak banyak tugas, tidak. Saya meminta kalian mengerjakan banyak soal. Saya bisa kerja langsung soal kayak begini, bukan karena saya tidak pernah belajar, tidak pernah latihan soal, tapi saya sudah mengerjakan beratus-ratus soal kayak begini ya. Makanya kalau lihat soal, oh dikasih begini, oh dikasih begini. Oke, lanjut ya. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang kita masuk ke aturan permutasi. Permutasi adalah sebuah susunan dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Apa sih maksudnya memperhatikan urutan? Oke, di sini ada katakan bahwa penghitungan banyak susunan atau cara berdasarkan permutasi bergantung pada banyaknya objek yang ada
banyak objek yang diambil dan macam permutasinya. Karena permutasi itu ada banyak macam ya, ada permutasi berulang, ada permutasi banyak macam. Nah, apa makna memperhatikan urutannya? Halo, kedengaran suaraku? Ini Iya, Dimas, Pak. ngelag ya? Kau gambarmu kau screenshot baru jadikan itu ya? Iya. Nggak goyang-goyang. Kalasi. Oke. Nah, mana yang dengan memperhatikan urutannya gimana? Jadi kalau misalkan saya punya huruf, misalkan mata, kata mata ini kan urutan ya. Ini beda dengan saya tulis dengan tama. Padahal kalau kita pikir pengambilan huruf yang diambil itu sama ya, cuman urutannya berbeda. Ini dinamakan berbeda makna, berbeda objek ya. Nah, jadi kalau di SEMA biasa dituliskan AB itu tidak sama dengan BA. Nah, kalau ini namanya nanti dia permutasi. Oke? Nah, coba kita lihat. Ini ada permutasi tanpa pengulangan. Diketahui ada 3 abjad pertama, yaitu A, B, dan C. Berapa banyak permutasi yang dapat dibentuk dari 3 abjad tersebut? Ini wih, mau habis dong. Nah, jika kita mempunyai n objek yang berbeda, maka banyak permutasi yang dapat dibentuk dari semua objek itu adalah sebanyak n faktorial. Jadi ini penyusunan n objek ya. Jadi kita punya n objek yang berbeda, maka banyak permutasi yang dapat dibentuk dari semua objek itu adalah. Jadi ini n objeknya berbeda semua. Jadi kalau saya katakan sebagai A1, A2 sampai AN objek. Dan A1, A2 ini saling berbeda. Ini berbeda semua ya. Nah, ini kita mau susun semua A1, A2, AN sampai semua ya. Nah, ini banyak caranya, ada n faktorial. Nah, ini kenapa bisa sampai n faktorial? Nah, sama saja dengan cara menggunakan aturan perkalian ya. Nah, kita punya n objek nih berbeda. Kita mau susun. Jadi susunan urutan pertama dari n objek itu ada sebanyak n kemungkinan ya. Kemudian susunan kedua, di urutan kedua ada n kurang 1 objek lagi yang kemungkinan memilih. Di sini n kurang 2 sampai seterusnya tinggal 1 objek lagi yang belum dipilih. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian ini artinya n kali n kurang 1 sampai 1. Ini adalah n faktorial. N faktorial itu dari simbolnya dengan PNN. Jadi kita artinya mau menyusun permutasi. Ini permutasi n objek, n susunan untuk n objek. Jadi kita menyusun n objek dari total n objek yang ada. Ya. Jadi beda maknanya kalau saya bilang permutasi 2 dari 3. Nanti kalau 2, 3 itu maknanya kita mau menyusun menyusun objek menjadi 2 susunan dari 3 objek yang ada. Oke. Ini sebagian objek dibentuk ya, jadi PKN. Jadi misalkan kita mempunyai n objek yang berbeda, jika K objek diambil dari n objek, jadi ada n objek yang ada disediakan. Kemudian kita mau ambil K sebanyak K objek, maka banyak permutasi yang mungkin adalah n faktorial dibagi n kurang K faktorial. Nah, ini kenapa bisa? Kalau kita pakai logikanya, misalkan Anda punya A, B, C objek yang berbeda. Kemudian saya cuma mau nyusun 2. Nah, ini asal usulnya dari aturan perkalian semua loh. Ya kan? Jadi ini misalkan ada 5 objek lah misalkan ya. Terus saya mau ambil jadi 3 objek, menyusun 3 objek dari 5 objek yang berbeda ini. Nah, banyak susunan pertama itu adalah 5. Ya kan? Objek kedua susunannya tinggal 4. Ketiga ada 3, jadinya adalah 5,
kali 4 kali 3. Nah, agar menjadi faktorial, berarti kedua ruas kita kali dengan 2 kali 1. Yang ini juga dikali dengan 2 kali 1. Maka jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini asalnya dari mana? Dari 5 dikurang 3 faktorial. Jadi sebenarnya ini sama aja caranya dengan menyusun yang cara aturan perkalian tadi yang kita pelajari ya. Bisa dipahami? Cuman ini langsung sudah dalam berbentuk rumus. Oke. Nah, ini yang agak berbeda ya. Ada objek yang sama. Jadi belum tentu kalau kita punya n objek, tidak ada di objek tersebut ada objek yang sama. Tidak bisa jamin tidak ada objek yang sama. Jadi kadang sekala ada objek yang sama. Kayak misalkan saya tulis namanya tadi mata. Mata, objeknya kan ada yang sama, A dengan A ya. Ini dianggap satu objek yang sama, A dengan A. Bagaimana cara menyusunnya ini? Sedangkan saya punya ada 4 objek. Saya mau ubah-ubah ini, ubah-ubah urutannya ini tadi. Maka kita bisa pakai aturan objek yang sama. Di sini ada n objek, terus n1 objek pertama ada sebanyak n1, objek kedua ada sebanyak n2, sampai ada objek ke k ada sebanyak nk. Maka rumusnya kan langsung n faktorial per n1 faktorial dikali n2 faktorial. Maka ini banyak caranya gimana menyusunnya. Mata, berarti ada 4 huruf ya. 4 faktorial. Nah, huruf M ada 1, berarti 1 faktorial. Huruf A ada 2 faktorial. Huruf T ada 1 faktorial. Jadi ini caranya. Nah, kalau logikanya gimana? Kalau tanpa pakai aturan objek yang sama. Bisa enggak pakai aturan perkalian kita kerja ini? Ayo, ada yang bisa kerja enggak pakai aturan perkalian? Saya mau menyusun kata mata. Ada berapa banyak susunannya, tapi tidak pakai rumus yang ini. Saya mau pakai aturan perkalian. Ada yang bisa kerja enggak? Harusnya jawabannya berapa? 12 ya. Ada yang bisa jawab cara menggunakan aturan perkalian ya? Ini ada yang enggak tahu logikanya? Kenapa bisa dibagi 2 faktorial? Logika berpikirnya kenapa? Kalau kita pakai aturan perkalian kan kita anggap objeknya berbeda semua ya. Ada 4 objek yang berbeda. Berarti ini kan jadinya 4, 3, 2, 1. Jadi dapat 4 faktorial. Nah, ini kenapa muncul kita harus bagi 2 faktorial. Yang dianggap waktu dia dianggap berbeda semua, ada 4 faktorial. Tahu-tahunya ternyata ada yang kembar 2. Kok bisa dibagi 2 faktorial? Ini saya mengerti Anda berlogika ya, karena penting dalam teori peluang itu Anda bagus intuisinya dalam melihat keadaan.
kondisi. Ayo, kalau ini kan tinggal hafal rumus ya. Cuman kalau setelah tanpa rumus gimana? Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa harus dibagi 2 faktorial? Apa lagi yang ngecek? Karena objek yang sama dianggap satu, Pak. Kayak gimana maksudnya dianggap satu? Kalau dianggap satu berarti bisa saja melengket dong, kayak gini. Berarti kalau dianggap satu berarti ada 3 objek dong begini. Terus MAT. Terus saya mau buat 4 kata. Gimana caranya? Yang habis 1 menit buat dong satu lagi itu apa? Satu lagi Zoom. Kan belum jam 3 tuh.